Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Meskipun disebut surat Korintus yang kedua atau 2 Korintus di dalam Alkitab kita, ada banyak petunjuk dalam surat ini yang mengatakan bahwa ini bukanlah surat yang kedua yang pernah ditulis Paulus kepada jemaat Korintus kuno. Paulus memulai komunitas Yesus ini beberapa waktu yang lalu di salah satu perjalanan misinya. Kisahnya dapat kita baca di kitab Kisah Para Rasul pasal 18. Dan setelah melanjutkan perjalanannya, dia mendapat laporan bahwa jemaat di sana sedang menghadapi banyak permasalahan. Sehingga dia menulis surat yang kita sebut 1 Korintus untuk mengatasi masalah-masalah ini. Dan tampaknya banyak anggota jemaat yang menolak pengajaran Paulus dalam surat itu dan memberontak melawan otoritasnya. Dan juga dalam surat ini kita pelajari bahwa Paulus menindaklanjuti hal ini secara pribadi yang dia sebut sebagai kunjungan yang menyakitkan. Dan setelah itu dia mengirim sebuah surat yang dia katakan ditulis dengan kepedihan dan air mata. Setelah semua tindakan ini, kebanyakan tapi tidak semua, jemaat Korintus menyadari kesombongan mereka dan mereka meminta maaf kepada Paulus. Mereka ingin berdamai. Jadi Paulus menulis surat ini untuk meyakinkan mereka akan kasih dan komitmennya. Surat ini dirancang dengan 3 bagian utama di mana masing-masing bagian membahas topik yang berbeda. Setelah seruan yang penuh perasaan ini, Paulus melanjutkan dengan menjelaskan topik kemurahan hati yang terlupakan. Jadi orang Kristen Yahudi yang ada di Yerusalem, mereka jatuh miskin oleh karena bencana kelaparan. Dan Paulus menggalang dana di antara gereja-gereja baru yang dimulainya, yang pengikutnya kebanyakan orang non-Yahudi. Mereka semua ingin mengirimkan dana bantuan sebagai simbol kesatuan mereka di dalam Yesus Sang Mesias. Dan begitu banyak gereja yang senang untuk memberi, tetapi jemaat Korintus di tengah-tengah semua konflik dengan Paulus ini belum pernah mengumpulkan pemberian. Bagi Paulus, ini bukan hanya tentang uang. Ini menjadi pertanda lainnya bahwa jemaat Korintus belum diubahkan oleh Injil tentang Yesus. Yakni inti pemberitaannya adalah kisah tentang kemurahan hati. Paulus berkata, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Dia menceritakan kisah Injil melalui metafora keuangan. Yesus menyerahkan kemuliaannya atau kekayaannya dan merendahkan dirinya sendiri untuk mati seperti budak yang malang. Sehingga orang lain yang miskin karena dosa dan kematian dapat dimuliakan dan menjadi kaya melalui kekayaan kemurahan Allah. Menjadi seorang Kristen adalah mengizinkan kisah ini meresap jauh ke dalam pikiran dan hati kita. Mengizinkannya mengubah kita menjadi seseorang yang lebih murah hati, lebih bersedia untuk berbagi hidup dan sumber daya untuk menolong orang lain.